Pernah gak sih kalian sadar kalau di MotoGP itu ada dua tipe pembalap yang sama-sama cepat, tapi memberikan rasa yang sangat berbeda buat penonton? Ada rider yang kalau sedang dominan, balapannya justru terasa membosankan. Tapi ada juga rider yang meskipun belum tentu paling cepat, setiap lapnya selalu bikin jantung penonton naik turun. Dan menariknya, dua tipe ini sama-sama efektif. Di satu sisi ada tipe silent killer, rider yang ketika semuanya klik, dia bakal langsung kabur sejak awal, bikin gap, lalu menghilang di depan sampai finish. Sementara di sisi lain ada tipe gladiator, rider yang senang bertarung, agresif, suka duel ketat, telat ngerem, overtake nekat, bahkan kadang membuat balapan terasa kacau. Tapi justru itu yang bikin penonton sulit berkedip. Dan di MotoGP modern, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez bisa jadi contoh paling mudah untuk menggambarkan dua dunia yang berbeda ini. Karena lucunya, dua-duanya cepat, dua-duanya bisa menang, tapi cara mereka menang benar-benar berbeda. Marco Bezzecchi adalah tipe rider yang kalau motornya cocok dan feelingnya dapat, dia bisa berubah jadi mesin penghancur yang sangat membosankan untuk ditonton. Contohnya sudah sering terlihat beberapa seri terakhir. Ketika Bezzecchi start di depan, punya ritme bagus dan langsung memimpin sejak awal, biasanya selesai sudah. Dia akan mulai membuat gap sedikit demi sedikit. Bukan gap besar dalam satu lap, tapi 1/10 detik demi 1/10 detik. Dan tanpa sadar, lap demi lap berjalan, lalu tiba-tiba jaraknya sudah lebih dari 2 detik. Lawan mulai kehilangan slipstream, tekanan hilang, duel hilang, dan penonton pun mulai sadar. Oke, kayaknya race ini selesai. Inilah yang disebut fans sebagai tipe pembalap kabur di depan. Membosankan? Bagi sebagian penonton iya. Tapi justru disitulah hebatnya. Karena untuk bisa kabur sejak awal balapan itu bukan hal mudah. Rider harus punya kontrol ban yang sempurna, ritme konsisten, fokus tanpa celah, dan kemampuan menjaga pace tanpa kesalahan. Dan sejarah MotoGP penuh dengan rider tipe seperti ini. Salah satu nama paling terkenal tentu saja adalah Jorge Lorenzo. Kalau bicara soal rider yang bisa membuat balapan terasa seperti time trial, Lorenzo mungkin rajanya. Saat prime, Lorenzo sering menghancurkan lawan bukan lewat duel keras, tapi lewat presisi. Dia tidak perlu kontak body, tidak perlu overtake gila, tidak perlu drama. Cukup start bagus, ambil posisi pertama, lalu hilang. Lap demi lap Lorenzo seperti mesin, sangat bersih, sangat rapi, sangat presisi. Dan jujur saja, bagi fans yang suka chaos dan duel agresif, gaya seperti ini kadang terasa dingin. Hal serupa juga pernah kita lihat dari Maverick Viñales. Viñales adalah contoh rider yang ketika feeling dengan motor sedang sempurna, dia bisa terlihat tidak tersentuh. Masalahnya, performa seperti itu sering datang dan pergi. Tapi saat semuanya klik, Viñales bisa sangat mengerikan. Dia bisa langsung melesat di awal balapan dan membuat rider lain terlihat biasa saja. Dan menariknya, rider-rider seperti Lorenzo, Viñales atau Bezzecchi sebenarnya bukan berarti tidak bisa duel. Mereka tetap punya skill bertarung, mereka tetap mampu overtake, tetap bisa fight wheel to wheel. Hanya saja, strategi alami mereka memang berbeda. Mereka lebih suka mengontrol balapan dibanding bertarung terus-menerus. Kalau bisa kabur sejak awal, kenapa harus ambil resiko duel? Dan secara logika balap itu masuk akal. Karena semakin banyak duel, semakin besar resiko kehilangan waktu, ban habis atau bahkan crash. Makanya, rider tipe seperti ini sering terlihat sangat metodis. Mereka ingin race yang bersih, rapi, efisien. Dan kalau berhasil menjalankan ritmenya, mereka bisa terlihat membosankan karena terlalu sempurna. Tapi sekarang kita pindah ke sisi lain, sisi yang berbeda total. Tipe rider yang justru membuat MotoGP terasa liar. Marc Marquez mungkin adalah simbol terbesar dari gaya balap ini.
Karena sejak pertama kali naik ke MotoGP, Marquez tidak pernah terasa seperti rider biasa. Dia agresif, brutal, berani ambil resiko yang kadang bahkan terlihat mustahil. Dan yang paling penting, dia suka bertarung. Marquez adalah tipe rider yang tidak peduli kalau harus duel berkali-kali dalam satu lap. Dia menikmati chaos itu. Late braking, masuk dari celah sempit, menyenggol bahu lawan, sliding di limit ban depan. Semua itu adalah bagian dari DNA balapnya. Makanya, ketika Marquez bertarung, penonton selalu merasa ada sesuatu yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan saat dia tidak menang sekalipun, race tetap terasa hidup. Dan itulah kenapa banyak fans menganggap rider seperti Marquez lebih menghibur. Karena mereka menciptakan drama. Mereka membuat balapan terasa personal. Bukan sekedar soal siapa paling cepat, tapi siapa paling berani. Dan sebelum Marquez, MotoGP juga pernah punya ikon besar lain dengan gaya serupa, yakni Valentino Rossi. Rossi adalah master duel. Kalau Lorenzo terlihat seperti robot presisi, Rossi justru seperti seniman chaos. Dia suka memainkan tekanan mental, suka menunggu momen, suka duel sampai tikungan terakhir. Makanya, banyak race legendaris MotoGP lahir bersama Rossi. Karena dia jarang membuat balapan selesai terlalu cepat. Dia ingin berada di pertarungan itu. Dan sekarang, banyak fans mulai melihat aura serupa pada Pedro Acosta. Acosta punya agresivitas alami, yang mengingatkan orang pada rider-rider spektakuler masa lalu. Dia berani, percaya diri, tidak takut duel. Kadang bahkan terlihat terlalu nekat. Tapi justru, karakter seperti itu yang membuat penonton langsung tertarik. Karena MotoGP pada dasarnya bukan cuma soal stopwatch. Ini juga soal hiburan, soal adrenalin, soal momen ketika dua rider masuk tikungan bersamaan. Dan kita tidak tahu siapa yang akan keluar lebih dulu. Dan rider-rider agresif hidup untuk momen seperti itu. Tapi menariknya, banyak orang salah paham. Karena seringkali fans menganggap rider agresif pasti tidak bisa mendominasi. Padahal, kenyataannya tidak begitu. Marc Marquez berkali-kali menang dengan gap sangat jauh. Valentino Rossi juga pernah melakukan hal serupa. Ketika semuanya sempurna, rider agresif pun bisa kabur meninggalkan lawan. Sebaliknya, rider seperti Lorenzo atau Bezzecchi juga bisa duel keras saat dibutuhkan. Jadi sebenarnya ini bukan soal siapa lebih hebat, bukan juga soal siapa lebih berani. Ini lebih soal filosofi balap, tentang bagaimana setiap rider membaca race. Ada rider yang percaya cara terbaik menang adalah mengontrol semuanya sejak awal. Ada juga rider yang percaya pertarungan adalah bagian alami dari balapan. Dan dua pendekatan itu sama-sama valid. Yang satu membuat balapan terlihat klinis dan presisi. Yang satu lagi membuat balapan terasa emosional dan penuh drama. Makanya di MotoGP, penonton biasanya punya preferensi masing-masing. Ada yang suka rider tipe Lorenzo, karena mereka kagum dengan kemampuan ritme dan konsistensinya. Tapi ada juga yang lebih suka rider seperti Marquez atau Rossi, karena mereka membuat balapan terasa hidup. Dan jujur saja, MotoGP membutuhkan keduanya. Bayangkan kalau semua rider punya gaya seperti Lorenzo. Mungkin level tekniknya luar biasa, tapi race bisa terasa monoton. Sebaliknya kalau semua rider terlalu agresif, mungkin balapan jadi chaos terus dan sulit melihat strategi. Perbedaan karakter inilah yang membuat MotoGP menarik, karena setiap rider membawa identitas sendiri. Dan ketika dua filosofi ini bertemu di lintasan, disitulah drama terbaik MotoGP lahir. Saat rider tipe kabur di depan mencoba mempertahankan ritme, lalu rider agresif mulai mengejar dari belakang. Penonton akan terus bertanya, apakah gap itu cukup? Atau justru duel akan terjadi di lap terakhir? Dan mungkin itulah alasan kenapa MotoGP selalu punya daya tarik yang berbeda dibanding balapan lain.
Karena di balik stopwatch dan data, selalu ada karakter manusia di dalamnya. Ada rider yang menang lewat ketenangan. Ada rider yang menang lewat kekacauan. Dan selama MotoGP masih punya dua tipe pembalap seperti ini, balapan tidak akan pernah kehilangan ceritanya.